padamu Tuhan. Terbang melayang, memetik bintang, mengejar mimpi yang dulu tertunda. Bersama doa aku panjatkan, bersama arahmu aku berjalan. Tuhan, kabulkanlah doaku. Tuhan, ridhoilah langkahku. Aku berharap padamu atas semua mimpiku. Terbang melayang memetik bintang, terbang melayang memetik bintang, mengejar mimpi yang dulu tertunda. Bersama doa aku panjatkan, bersama arahmu aku berjalan. Tuhan, kabulkanlah doaku. Tuhan, ridhoilah langkahku. Aku berharap padamu atas semua mimpiku. Oh Tuhan, oh Tuhan, kabulkanlah doaku. Oh Tuhan, ridhoilah langkahku. Aku berharap hanya padamu Tuhan atas semua mimpiku. Jumpa kembali di MTT Journey Christian of Life. Pagi ini saya coba teman-teman mau sharingkan gitu dengan tema proses kedewasaan rohani akan alami hal penindasan dan cemoohan, teman-teman, cemooh serta aniaya juga hempasan gitu, hempasan dalam hidup gitu. Jadi memang untuk proses kedewasaan rohani ini dibutuhkan hal-hal sedemikian teman-teman. Karena apabila kita mengacu kepada firman Tuhan, apa yang dialami oleh Yesus terdahulu, ya memang Yesus juga mengalami seperti itu gitu. Jadi bukan berarti kalau kita dewasa rohani kita ini seolah-olah kita tidak mengalami hal-hal yang membuat jadi tindasan gitu, yang terhindar dari cemooh, terhindar dari aniaya, lepas daripada hempasan gitu. Justru kebalik teman-teman. Proses kedewasaan rohani itu kita akan mengalami seperti ini gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau saya tangkap gitu, ya Tuhan Allah, firman Tuhan telah tetapkan bahwa perintah peraturannya jelas itu ada seperti itu. Nah, kita harus melakukan dan harus mengalami teman-teman. Semakin banyak yang firman Tuhan kita lakukan dan kita alami teman-teman, berarti kuncinya semakin banyak juga janji Tuhan yang akan kita tuai teman-teman. Gitu. Semakin sedikit kita melakukan atau mengalami firman Tuhan, semakin sedikit janji Tuhan yang kita bisa tuai.
Jadi Tuhan inginkan semua kita tuai gitu. Ya baik yang ada janji-janji Tuhan yang ada di perjanjian lama, di kitab perjanjian lama, atau janji-janji Tuhan yang ada di kitab perjanjian baru, ya semua akan dituai gitu. Nah, terutama yang di perjanjian baru, karena perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, kan penggenapannya gitu. Jadi hasil akhirnya teman-teman, kalau kita bicara seperti apa ya, contohnya kalau pelukis mengaduk warna gitu, misalnya nyampur warna kuning dengan merah gitu, setatnya memang terlihat kuning dan merah teman-teman, ada merah ada kuning gitu si catnya gitu. Tapi waktu si pelukis ini mencampur, ini keluarnya bukan merah bukan kuning teman-teman, tapi bisa keluar hijau gitu loh. Nah ini maksudnya seperti itu. Jadi apa janji-janji yang di perjanjian lama dan apa yang dijanjikan oleh perjanjian baru. Perjanjian baru adalah hasil penggenapan semua teman-teman. Jadi dari janji-janji perjanjian lama yang sekian banyak itu dan janji-janji perjanjian baru, nah akhirnya ya yang tadi ya keluar warna hijau gitu. Bukan merah, bukan kuning, tapi hijau. Nah ini hijau ini yang Tuhan kendaki gitu. Tuhan rancangkan kendaki untuk kita. Apa sih kalau bahasa rohaninya? Ya keselamatan akhirat teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan inginkan awal-awalnya dari cerita tingkat kedewasaan rohani kan butuh proses gitu. Dari mulai bayi rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani sampai dengan kedewasaan rohani. Ini campuran warnanya macam-macam nih teman-teman. Tapi ujung-ujungnya Tuhan pengen hijau gitu, warna hijau. Nah warna hijau itu adalah keselamatan akhirat. Tapi kalau warna kuning, warna putih, warna merah gitu, yaitu hanya pencampur warna untuk bisa menghasilkan formula warna hijau yang Tuhan rancang dan kehendaki buat kita gitu. Nah cuman banyak teman-teman yang di sini berhenti teman-teman, tidak melihat hasil akhir apa yang Tuhan Allah rancang dan kehendaki, tapi kita berhenti di warna ini teman-teman. Ada yang berhenti di warna merah, ada yang berhenti di warna kuning, ada yang berhenti di warna putih gitu. Padahal tiga warna ini apabila kita aduk gitu, kita campur, nah ini bisa masuk warna hijau, ya tinggal warna hijau muda, warna hijau yang sedang, atau warna hijau yang tua. Tapi intinya Tuhan pengen warna hijau teman-teman. Bagaimana supaya kita melahirkan warna hijau dalam arti kata keselamatan akhirat. Nah, masalah mendalami lagi teman-teman. Contohnya tadi kalau kita bicara warna gitu, warna hijau ini, keselamatan akhirat itu. Kalau kita kupas lebih dalam teman-teman, kita mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, ini terpecah lagi teman-teman. Hijaunya ini ternyata ada hijau muda, ada hijau sedang, ada hijau tua. Nah, ini kalau bicara keselamatan akhirat kan identik dengan sorga teman-teman. Ternyata dalam sorga pun sama teman-teman. Ada yang istilahnya hijau muda itu sebagai warga sorga saja gitu, tapi hijau tua itu adalah sebagai ya pengelola warga sorga, berarti timnya Tuhan di dalam kerajaan sorga gitu. Nah ini yang Tuhan kehendaki itu sebenarnya kan yang hijaunya, hijau tuanya, warna hijau tua gitu yang Tuhan inginkan. Tapi kalau bisa masuk kategori hijau aja juga sudah bagus banget teman-teman. Nah cuman teman-teman yang tidak atau belum mengenal Tuhan pribadi dan firman Tuhannya, ya kadang-kadang nggak bisa diajak sharing semacam ini teman-teman. Jangankan teman-teman yang tidak atau belum mengenal Tuhan atau firman-Nya gitu, teman-teman yang sudah pede gitu, percaya diri bahwa dia sudah percaya Tuhan gitu, dia sudah mengenal Tuhan ya, meskipun tidak dengan dasar pengenalan pengertian akan firman Tuhan atau tidak dengan dasar menghidupkan roh Tuhan. Lah orang yang punya keyakinan ini juga susah teman-teman. Bagaimana untuk diberi pengertian yang benar gitu yang seperti Tuhan inginkan. Tidak bisa lepas teman-teman. Harus memang mesti punya kemauan untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya, dan juga harus punya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dan harus mampu melakukan firman Tuhan. Nah ini jadi kuncinya. Kalau kita tidak menghidupkan firman Tuhan gitu, kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan rohani kita, rasanya terlalu sulit teman-teman untuk bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki itu gitu. Jadi kalau cerita warna seperti itu teman-teman, saya anggap perjalanan dari kanak-kanak dari bayi rohani ke kanak-kanak rohani, remaja rohani, dan dewasa rohani itu, kalau saya ibaratkan pelukis itu, mewarna seperti itu teman-teman. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan berujung ke warna hijau yang Tuhan inginkan. Nah warna hijau ini teman-teman ada dua gitu, ada hijau muda, ada hijau tua. Nah hijau muda berarti hanya menjadi warga sorga saja, nah hijau tua yang menjadi tim pengelola warga sorga tadi bersama Tuhan gitu.
Kasarnya seperti itu teman-teman. Cuman saya masuk dulu ke kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Nggak banyak teman-teman. Jadi di sini saya bacakan perikopnya 22 sampai 25 teman-teman ya. Jadi perikopnya judulnya angin ribut diredakan gitu. Judulnya itu angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka gitu. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu mengadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh teman-teman. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan Yesus ini, orang ini gitu, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, mereka taat kepadanya gitu. Nah ini cerita kalau mudahnya teman-teman, ini kan cerita mujizat gitu. Jadi apabila kita mengalami mujizat, kita akan tahu bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu sangat mulia, maha mulia gitu. Kemuliaannya tidak kira-kira. Nah ini mujizat itu bagi rohani, baik anak-anak rohani, bagi remaja rohani, kadang-kadang dibutuhkan mujizat-mujizat ini. Nah, mujizat itu kalau yang saya alami itu ada dua, mujizat yang memang kita alami sendiri, berarti kan kita gitu, kita yang kita menghadapi gitu, mujizat itu, permasalahan dan mujizat itu kita hadapi. Tapi yang saya alami itu kadang-kadang setelah kita percaya bahwa itu Tuhan, keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu ada gitu. Biasanya Tuhan diingatkan lagi waktu untuk proses kebebasan rohani itu Tuhan diingatkan lagi, terjadi permasalahan yang kita nggak bisa handling. Misalnya gitu, permasalahan timbul karena istri kita, ya permasalahan karena timbul karena anak-anak kita, atau permasalahan timbul karena orang tua kita gitu. Itu yang hubungan satu level dengan kita gitu, satu kontak langsung dengan kita. Ya kurang lebih kan begitu. Jadi kalau kita berarti kan ke orang tua kita itu ke satu level, ke istri kita satu level bahkan sama, dan ke anak kita satu level. Kalau kita ke cucu kita kan sudah dua level gitu. Kita ke kakek nenek berarti dua level. Nah kalau saya lihat di sini yang satu level itu ya urusannya orang tua kita dengan pasangan kita atau anak kita. Ini satu level semua. Nah pengalaman saya teman-teman, waktu kita ada permasalahan timbul dan Tuhan ulurkan tangan memberikan mujizat kepada kita bisa merasa secara pribadi bahwa ada Tuhan yang ada gitu bagi pribadi kita, dan juga kita bisa tahu bahwa mujizat itu Tuhan itu ada, maha kuasa, maha besar gitu, maha mulia, yaitu kita rasakan. Tapi setelah proses itu berlalu, biasanya Tuhan akan ciptakan lagi, izinkan permasalahan terjadi lagi yang baru gitu. Nah permasalahan ini timbul karena yang tadi saya bilang, ya yang terkait dengan F1-nya gitu. Jadi dengan orang tua atau pasangan atau dengan anak-anak itu bisa timbul dong. Nah waktu timbul permasalahan kedua gitu, yang bukan kaitannya dengan kita pribadi, ini lebih susah teman-teman. Karena kita yang sudah mengalami gitu mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, keberadaan Tuhan itu. Nah kita kan harus ceritakan teman-teman, ceritakan ke mereka gitu. Nah kadang-kadang mereka belum bisa tentu merasakan seperti apa yang kita pernah rasakan gitu, karena mereka sedang dalam proses itu, sedangkan kita sudah mengalami proses. Nah ini akhirnya buat yang orang tua kita atau pasangan kita, anak-anak kita itu adalah proses pertama teman-teman, bagaimana pribadi mengalami Tuhan gitu. Nah untuk kitanya berarti kan kita yang mesti lebih ngotot kan, lebih bagaimana caranya meyakinkan, memberi keterangan, meyakinkan gitu. Nah itu juga proses lagi teman-teman, proses buat kita bagaimana kita menjadi lebih dewasa lagi teman-teman. Jadi Tuhan itu memang memproses kita itu step by step, dan memang butuh waktu teman-teman. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi dari mulai kita pribadi nanti ke dalam itu, nah nanti ujung-ujungnya teman-teman bukan ke F1-nya ya, bukan ke orang tua, pasangan atau anak-anak saja. Ya kita akan bicara menjadi saksi gitu, memberitakan tentang keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu bukan cuma di lingkungan keluarga kita, di F1 kita, tapi masuk ke yang mana-mana teman-teman. Mungkin ke keluarga kecil kita, mungkin ke keluarga besar kita, mungkin ke komunitas kita, mungkin ke masyarakat kita gitu, dan kemana-mana gitu. Akhirnya kita bersaksi kemana-mana gitu. Nah ini yang saya alami dalam proses
kedewasaan rohani itu seperti itu teman-teman. Ini tercermin di kitab Lukas 8 ayat 22-25 itu kan bicara dari awal gitu. Dari awal murid-muridnya tahu bahwa waduh Tuhan ini seperti ini, hebat banget dong gini. Nah ini nanti berlanjutnya murid-murid juga harus bisa bersaksi kepada yang lain-lain lagi yang berbentuk misalnya mentoring gitu teman-teman yang lain sesama atau yang menjadi saksi gitu teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Lukas 8 ayat 22-25 teman-teman. Nah ini terkait teman-teman untuk saya pribadi terkait dengan kitab 2 Korintus teman-teman. Kitab 2 Korintus coba teman-teman cari kitab 2 Korintus pasal 4 teman-teman. Pasalnya 4 ayatnya 1 sampai 12 teman-teman. Ini agak panjang saya kebut aja gitu. Jadi perikrop ini judulnya harta rohani dalam bejana tanah gitu. Jadi kita ini ibaratnya tanah gitu yang masih belum well gitu kan, belum baik gitu, belum benar gitu teman. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah gitu. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kalau orang yang belum terbuka gitu, belum tergerak untuk mau mengenal firman, belum tergerak untuk lebih mendalami pengertian akan firman, belum tergerak untuk melakukan firman. Nah ini ujung-ujungnya ya firman Tuhan katakan jika firman Tuhan yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa loh teman. Nah ini apa nggak takut gitu ya? Jadi ayo dong buruan gitu kalau memang udah mendengar sharing atau teman-teman mendengar khotbah dari siapa gitu, ya coba tergerak dong ya untuk mau mengenal Tuhan, untuk mau mampu mengerti firman Tuhan, untuk mau mampu melakukan firman Tuhan gitu. Ya itu nggak jauh-jauh teman-teman yang saya tadi katakan, harus bisa mau dan mengerti, mau mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan ujung-ujungnya nanti kita harus menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Tanpa itu firman katakan yang akan binasa loh teman-teman. Nah ini jangan sampai kita masuk ke dalam kategori binasa itu kan, yaitu orang-orang. Jadi banyak persepsi orang yang tidak kenal atau mengenal, tidak atau belum mengenal Tuhan, atau orang punya keyakinan anggapnya Tuhan tuh baik aja loh teman-teman. Nggak bisa keras. Padahal kalau bicara firman-Nya kan keras gitu. Jika firman Tuhan yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Apa ini bukan keras gitu? Dia udah bicara di gertak gitu, kalau sampai nggak kenal, nggak mengerti akan firman Tuhan dan tidak melakukan firman, ya ujungnya binasa gitu. Jadi jangan berkeyakinan kalau Tuhan itu baik sehingga tidak bisa mengambil sanksi gitu. Tuhan bisa mengambil sanksi. Dan kalau kita bicara di perjanjian lama itu kan keras sekali teman. Sanksinya kan keras sekali itu. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, di pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya firman Tuhan tentang kemuliaan si Kristusnya gitu, yang adalah gambaran Allah gitu. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus gitu. Nah ini kalau saya universalnya ayat 5 teman-teman. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi firman Tuhan sebagai Tuhan gitu. Firman Tuhan sebagai Tuhan gitu. Dan diri kami sebagai hamba Tuhan karena kehendak dari firman Tuhan gitu. Nah ini jadi kebulak-balik kalau kita menjadi mentor rohani atau menjadi saksi gitu ya untuk pelayanan Tuhan itu ya posisinya seperti ini teman-teman. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi firman Tuhan sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba Tuhan karena kehendak firman Tuhan itu. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada firman Tuhan tadi gitu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah ini kita dianggapnya tanah liatnya dan penuh. Jadi kita itu
barang yang baik gitu ya, barang-barang yang murah sekali yang tanah liat gitu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Nah ini kita lemah itu karena kita untuk disadarkan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa selain kalau ada fungsi Allah di dalam kita, kasih karunia Tuhan yang di dalam kita itu yang membuat kita jadi apa-apa gitu. Kalau tanpa itu ya kita bukan apa-apa, kita cuma tanah liat yang nggak bisa apa-apa gitu. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, ini teman-teman mesti sadar nih, kalau sampai kita sudah mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, bahwa hidup melakukan firman Tuhan itu konsekuensinya begini teman-teman. Jadi jangan dibayangin seolah-olah kalau kita hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan di dalam firman Tuhan itu, kita akan mendapatkan sukses duniawi, kita akan dapat sukacita gitu. Enggak loh teman-teman. Ini kalau kita kita dalami dan mengerti akan firman Tuhan, kedalaman pengenalan pengertian firman, ujungnya firman itu begitu teman-teman. Apabila kita melakukan firman Tuhan, itu ujungnya seperti itu. Dalam segala hal kami ditindas gitu. Ya pasti begitu gitu. Ya, namun tidak terjepit. Nah ini saktinya gitu. Waktu kita ditindas, kita nggak terjepit. Kenapa? Karena ada Tuhan gitu. Karena ada Roh Tuhan di dalam kita gitu. Jadi meskipun ditindas, namun tidak terjepit. Ya, kami habis akal, namun tidak putus asa gitu. Ya kita jadi merasa dicemooh bodoh banget juga, tapi kita nggak putus asa gitu. Karena Roh Tuhan terus ngebimbing kita terus, membukakan jalan-jalan baru lagi gitu. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Jadi waktu kita mengalami kesusahan, Tuhan tetap dampingin kita. Roh Tuhan itu yang akan selalu menjadi penolong penghibur kita gitu. Nah, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya mestinya sudah mati gitu dibanding-banding oleh dunia, tapi nggak binasa gitu, tidak mati-mati. Nah ini kelebihan kita kalau kita taat gitu melakukan firman Tuhan dan dengan cara mengalami apa yang firman Tuhan perintah peraturan untuk dilakukan dan kita hidupkan Tuhan. Ya kita tidak akan pernah kena masalah teman-teman. Ya karena kami dihempaskan pun namun tidak akan pernah binasa gitu. Meskipun secara pikiran perasaan kehendak kita ya harusnya orang ini sudah binasa gitu. Kalau mengalami seperti begini, ya kalau mengalami ditindas itu mestinya udah dewasa, binasa. Kalau sudah kehabisan akal dicemooh ya pasti binasa. Kalau sampai ditinggal dianiaya mestinya binasa. Kalau dihempaskan mestinya binasa. Tapi realitanya tidak binasa teman. Kenapa? Karena hidup ya bersama dengan Roh Tuhan gitu. Jadi nggak mungkin bisa binasa. Kami yang repot itu kalau seandainya kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak hidup di dalam jalannya firman Tuhan dan tidak hidup bersama Roh Tuhan, nah itu bisa binasa teman. Tapi kalau selama ada firman Tuhan dan ada Roh Tuhan di dalam kita alamin apapun juga tidak mungkin binasa gitu. Bahkan Tuhan akan manfaatkan hal-hal berikut ini, permasalahan ini untuk menaikkan kita terus teman-teman. Ya sampai ke level warna hijau tua tadi gitu. Ya bagaimana Tuhan pengen kita bersaksi atau menjadi mentor rohani, mengajarkan gitu. Ya untuk bisa menjadi tim pengelola kerajaan sorga di sorga itu, yang mengelola warga sorga itu gitu. Tidak cuma yang warna hijau muda, tapi Tuhan pengen yang hijau tua. Nah kita mau masuk ke dalam situ enggak? Nah kalau orang yang hidup di dalam jalan firman Tuhan dan hidup bersama Tuhan, berhidup dengan bersama Roh Tuhan, itu nggak mungkin binasa. Ya akan pasti nyampe ke situ karena itu memang caranya gitu, caranya Tuhan seperti itu gitu. Nah kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah ini ya Tuhan izinkan permasalahan penderitaan itu terjadi karena supaya bisa mengalami seperti apa yang Yesus alami teman-teman. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana tadi. Yaitu tadi bagaimana kita untuk menjadi pelaku firman seperti Yesus lakukan, menjadi pelaku firman. Sebenarnya kuncinya gitu ya. Waktu kita banyak melakukan firman Tuhan berarti akan makin banyak janji-janji Tuhan yang terpenuhi buat kita. Jadi kembali lagi itu kan bukan buat Tuhan, itu kan buat kita gitu. Ya kita melakukan hal menghadapi permasalahan tersebut dengan mengalami penderitaan nggak problem, karena ujung-ujungnya itu kita yang akan tuai sendiri janji-janji Tuhannya teman-teman. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Nah ini makanya jadi nggak aneh teman-teman kalau terus-terusan masalah-masalah menghimpit kita itu nggak aneh, karena memang ada proses yang harus kita jalani gitu loh.
Nah ini saya sudah teman-teman bacain di kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Saya sudah bacakan di kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 12. Nah ini saya coba mulai masuk ke dalam apa yang saya alami teman-teman, dalam sharing saya gitu. Dalam Alkitab saya ada dicatat masalah ini. Nah saya coba masukkan ke dalam draft. Nah saya coba sharingkan gitu. Proses kebebasan rohani pada umumnya dan pada awalnya dimulai ada permasalahan diselesaikan dengan mujizat gitu. Ini awalnya difur dulu gitu, dikasih kayak mujizat gitu, sehingga takut dan heran ya, akan keberadaan dan kebesaran serta kemuliaan Tuhan gitu. Ya karena mujizat itu tampil, ya akhirnya permasalahan yang dengan pikiran perasaan kehendak kita yang tidak mampu di atas itu dengan mudahnya gitu ya, lewat mujizatnya itu selesai semua teman. Nah waktu mujizat Tuhan itu menyelesaikan permasalahan kita, akhirnya dalam hati kita ada satu judgment gitu, ada satu pernyataan bahwa Tuhan tuh ada, Tuhan tuh besar, Tuhan tuh mulia. Nah itu awal mujizat itu gunanya untuk itu teman-teman. Tapi itu untuk yang pemula gitu, bukan orang yang sudah dewasa rohani. Itu orang yang belum dewasa rohani butuh mujizat itu. Kalau orang yang sudah dewasa rohani tidak butuh itu. Yang orang dewasa rohani butuhnya ya pengenalan pengertian akan janji-janji Tuhan gitu. Ya akan janji itu tuh ada apa saja sih gitu. Karena sudah punya iman, punya pengharapan, ya punya kasih kepada Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, ya dalam arti kata ya pasti akan dilakukan teman-teman. Jadi apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan, orang yang dibaca rohani pasti akan lakukan gitu. Karena apa? Karena udah melewati proses tadi. Ya dari mulai bayi rohani sudah lewat, kanak-kanak rohani sudah dilewati, remaja rohani dilewati, dan sudah masuk tinggal mengasah ke dewasa rohani. Tapi kalau cerita yang poin 1 ini kan cerita orang yang belum gitu, yang belum mengenal, belum atau tidak mengenal Tuhan, atau orang yang hanya punya keyakinan aja, percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi dengan cara tidak dasar firman gitu. Nah ini mujizat itu sangat perlu untuk awal-awalnya teman-teman. Tuhan ajar kita tahap demi tahap dalam proses kedewasaan rohani, nggak mungkin sekaligus gitu. Dimulai dengan timbulnya permasalahan langsung pada diri kita sendiri dan akan berlanjut dengan alami permasalahan tidak langsung pada diri kita, tetapi melalui yang tadi saya sudah ceritakan, yang melalui keluarga kita, bisa orang tua kita, bisa juga dengan pasangan kita, bisa juga dengan anak-anak kita gitu. Itu prosesnya begitu teman-teman. Jadi waktu posisi seperti itu, proses kedewasaan rohani yang tidak langsung ini akan membuat kita lebih berjuang keras gitu untuk mengatasi masalah dengan cara-cara rohani, tetapi tidak langsung pada diri kita. Jadi kita mesti menjadi seperti pelatih kali ya, pelatih bagaimana pelatih rohani gitu kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Karena bukan kita yang menghadapi permasalahan teman-teman. Yang menghadapi permasalahan adalah orang lain, bukan kita gitu. Ya meskipun yang tadi dikatakan F1 kita, jadi yang turunan langsung gitu. Kita dengan orang tua kita, kita dengan anak-anak kita, dan kita khususnya dengan istri kita kan satu gitu di mata Tuhan. Jadi ya cuman ada 3 cabang aja teman. Ya kita dengan istri kita, kita dengan anak-anak kita, dan kita dengan orang tua kita. Nah tapi kita bukannya mengalami teman. Kitanya sudah pernah mengalami mujizat Tuhan. Nah mereka belum pernah mengalami. Nah akhirnya kita kan jadi ngotot di pinggir gitu. Ya seolah-olah. Nah tapi kan tetap mereka nggak percaya teman. Nah ternyata waktu proses seperti ini juga adalah satu proses Tuhan untuk lebih mendewasakan kita lagi. Bukan cuma mereka loh, bukan yang mereka didewasakan, ya kitanya harus didewasakan. Mungkin kalau bicara kelas, kalau kita sudah lulus SD gitu, kita SMP, lah yang keluarga kita belum lulus SD nih. Jadi yang SMP ini kan ngajarin bagaimana supaya yang SD ini harus lulus dulu gitu. Seolah-olah seperti itu. Nah waktu kita mengajar mereka bagaimana untuk SD lulus, ini tidak mudah teman-teman. Daripada kita ngelakonin sendiri gitu. Kita melakukan sendiri lebih mudah. Ya tergantung kita sendiri gitu. Tapi kalau kepada yang lain kan nggak mudah teman-teman. Nah ini untuk kitanya waktu kita mengajar gitu, memberitakan kepada mereka, ke orang tua kita, pasangan kita, atau anak-anak, ini aja udah satu proses buat kita pribadi teman-teman. Ya proses SMP-nya bukan SD-nya gitu. Itu udah proses SMP menuju ke SMA lebih lanjut lagi gitu. Kurang lebih ceritanya gitu teman-teman. Hal ini bukanlah mudah. Ya ibarat kita sebagai pelatih yang sudah dewasa memberikan arah kepada murid kita yang masih
kanak-kanak dalam perlombaan itu. Kalau kita bicara ini levelnya diumpamakan rohani itu perlombaan itu, ya jauh lebih sulit mengatasi hal-hal permasalahan tidak selama langsung sendiri yang tadi saya katakan. Jadi kalau kita ke murid kita kan jadi bukan kita yang mempraktekkannya gitu. Nah ini yang susah, susah sekali gitu. Nah ya tapi ini tetap kembali lagi ya proses pembelajaran kedewasaan rohani untuk level kitanya gitu. Bagaimana kita yang tadinya sudah lulus SD dan sekarang orang tua kita, pasangan kita dan anak kita tuh kita bimbing untuk bisa lulus SD, tapi kita di sini mengalami tuh waktu proses itu gitu, proses ngebimbing itu untuk kita bisa lulus SMP gitu. Dan terus akan seperti itu teman, nggak akan ada habisnya sampai kita meninggal dunia gitu. Terus-terusan akan mengalami seperti itu gitu. Orang yang masih kanak-kanak rohani akan tertutup pikirannya tentang apa? Jadi kebenaran dari firman Tuhan yang yang disampaikan nabi-nabi Tuhan sebagai terang kemuliaan Tuhan. Jadi nggak aneh teman-teman. Jadi kalau sampai dari dulu firman katakan dari dulu juga nabi-nabi udah dikirim tapi orang nggak bertobat gitu. Ya karena memang nggak mudah teman-teman. Jadi kembali lagi orang yang masih anak-anak rohani itu ya akan tertutup dengan firman Tuhan katakan begitu, tertutup pikirannya tentang kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi itu gitu. Ya baik zaman sekarang mungkin nabi-nabinya bisa saja mentor rohani kita gitu. Ya bisa juga mungkin bentuk-bentuknya sharing seperti ini atau kebenaran mendengar khotbah atau kebenaran mendengar sharing atau segala macam, dan tidak mudah gitu. Ya karena ya kembali lagi gitu bahwa ya memang firman Tuhan katakan seperti itu. Karena apa yang firman Tuhan perintah biasanya rada aneh sebenarnya, nyeleneh daripada apa yang umumnya dilakukan oleh dunia gitu. Proses kedewasaan rohani akan alami yaitu tadi gitu yang tadi udah dibaca di firman, tindasan nanti lawannya dengan apa, jadi namun tidak terjepit. Kita tertindas tapi tidak terjepit. Dan apa ya, kita habis akal gitu, habis akal sampai jadi bodoh banget kan, tapi namun tidak putus asa gitu. Jadi meskipun kita nggak punya solusi apa-apa, tapi kita bisa nggak putus asa. Kalau orang dunia mungkin putus asa teman-teman. Ya dia udah tidak punya cara mau apa, putus asa. Tapi kalau kita enggak loh, nggak mikir bunuh diri gitu. Tetap aja kita tetap bergantung, berpengharapan ke Tuhan, beriman ke Tuhan, masih berani nunggu apa yang perintah Tuhan gitu. Jadi nggak putus asa gitu, meskipun kita habis akal gitu. Tapi orang dunia jangan cerita, bisa bahaya sekali gitu. Bisa juga misalnya dianiaya namun tidak ditinggal sendirian, meskipun ngalamin aniaya yang susah dalam hidup ini, tapi tetap Tuhan menemani kita gitu. Jadi kita tidak pernah merasa sampai sepi sendirian, nggak pernah gitu, karena ada roh Tuhan di dalam kita. Bahkan dihempaskan pun gitu, apabila hidup kita dihempaskan, namun tidak binasa gitu. Ya meskipun kita dibagaimanakan orang gitu, tetap nggak binasa teman. Itu karena semua balik lagi selama kita hidup di dalam jalannya firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, ya kita tidak pernah akan mengalami hal-hal yang binasa semacam ini teman-teman. Ini semua Tuhan izinkan terjadi agar perintah dan peraturan Tuhan terjadi. Perintah dan peraturan terjadi dalam hidup kita lakukan dan alami, sehingga kita dapat tuai janji-janji Tuhan yang disediakan dan bisa secara maksimal teman. Karena kita makin banyak berbuat melakukan firman Tuhan, makin banyak tuaian yang akan kita terima. Itu rumusnya firman Tuhan itu, tabur tuai itu kan. Makin banyak menabur dalam arti kita melakukan firman Tuhan, ya akan lebih banyak menuai gitu apa yang Tuhan janjikan buat kita. Nah ini proses ini seperti ini teman. Kenapa kita mesti mengalami penderitaan? Supaya semua firman bisa kita maksimal kita lakukan itu. Waktu kita bisa lakukan firman Tuhan itu berarti semakin maksimal kita bisa mendapatkan tuaian. Itu pengertian saya teman-teman. Coba kalau teman-teman nanti ketemu mentor rohani coba dibahas, apa benar nggak pengertian saya seperti ini? Tapi pengertian saya seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menuai banyak itu janji-janji Tuhan? Ya dengan bagaimana kita banyak melakukan firman Tuhan gitu. Nah itu makanya kita mesti ngadepin banyak permasalahan yang nimbulin penderitaan. Dari penderitaan ini timbul ya kita semakin beriman kepada Tuhan, semakin berpengharapan kepada Tuhan, dan semakin berani teman-teman mengasihi Tuhan dalam bentuk rohani adalah melakukan firman Tuhan gitu. Ini teorinya seperti itu gitu. Firman
di dalam 2 Korintus teman-teman. Nanti kalau teman-teman senggang gitu, coba dibaca firman di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 18 teman-teman. Berarti di luar dari yang hari ini saya bacakan gitu. Nanti teman-teman baca sendiri aja. Katakan itu, mengatakan itu, jangan kita tawar hati saat hadapi proses kedewasaan rohani dengan hadapi derita-derita yang dianggap lebih ringan dibanding perolehan kemuliaan kekal yang tidak kelihatan. Karena bagi Tuhan yang kelihatan adalah hanya sementara saja. Nah, ini balik lagi, ini iman teman-teman. Ini firman Tuhan katakan seperti itu ya. Jadi penderitaan yang kita hadapin yang tadi gitu, yang ada cerita kita ngalamin tindasan, kita juga ngalamin habis akal, kita ngalami dianiaya, kita dihempaskan gitu. Itu nggak ada artinya teman-teman. Itu beratnya penderitaan itu tidak ada artinya kalau kita nanti banding dengan keselamatan akhirat yang Tuhan akan beri kepada kita gitu. Itu nggak ada artinya ya. Karena kalau dari versi Tuhan, dari sisi rohani, kalau kita berbicara pengharapan, kalau pengharapan itu barangnya barang kelihatan gitu, kata firman, ya buat apa gitu ya. Justru yang paling besar itu adalah pengharapan yang tidak terlihat. Nah, pengharapan yang tidak terlihat teman-teman adalah pengharapan yang dalam hidup di dalam akhirat. Itu nggak terlihat teman-teman. Tapi kalau bicara hidup di dunia ini, ya pengen bicara apa, misalnya dari ranking orang kaya gitu ya, kita bisa dari ceritanya juga kelihatan gitu bahwa si orang paling kaya nomor 1 di Indonesia hidupnya kayak apa, kan sudah kelihatan gitu. Orang nomor 2-nya kayak apa, 3-nya, 4-nya, 5-nya, 6-nya. Nah, begitu pun yang di dunia, orang paling kaya sedunia hidupnya kayak apa, itu kan kelihatan teman-teman. Tapi kalau bicara keselamatan akhirat yang Tuhan cerita nanti di alam akhirat, itu nggak kelihatan teman-teman. Nah, ini butuh iman ya. Bagaimana kita beriman percaya total kepada Tuhan, bagaimana kita mau berpengharapan total kepada Tuhan, dan bagaimana kita mau total mengasihi Tuhan. Nah, cuman diingat teman-teman, mengasihi dalam arti rohani adalah melakukan firman Tuhan. Jangan mengasihi itu seolah-olah sentimental di jiwa kita, di pikiran perasaan kehendak kita, itu salah gitu. Jadi kalau kita mau luruskan bahwa ya kita harus beriman kepada Tuhan, kita harus berpengharapan kepada Tuhan, dan kita harus melakukan firman Tuhan dalam bentuk kasih kita kepada Tuhan. Itu kunci rohaninya itu teman. Mudah-mudahan hari ini saya sudah coba sharingkan bahwa proses kedewasaan rohani itu ya akan mengalami hal-hal ya tindasan yang jangan aneh, cemoohan gitu, jangan aneh, aniaya, bahkan hempasan dalam hidup. Oke teman-teman, see you, bye-bye.